Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tugas 2 DWBI kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami selama beberapa minggu terakhir. Di kelompok ini ada saya sendiri Muhammad Arvin Zulfikar. Saya Dea Salsabila Smita. Dan saya Yasmin Olivia Reta. Ya, kami akan mempresentasikan bagaimana proses pembuatan proyek yang sudah kami buat. Ini adalah tools pertama yang kami gunakan dalam pembuatan dashboard KPI, yaitu menggunakan Event Console. Event Console itu digunakan untuk menghubungkan antara HDSQL sebagai tools untuk mengupload data SQL dan juga Tableau sebagai platform dashboard yang akan kami buat. Di dalam Event Console ini ada beberapa data seperti service URL, database name, host, port, user, password, dan lain-lainnya untuk menghubungkan antara kedua platform yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, lanjut selanjutnya kita bakal buka HDSQL. Nah, di HDSQL ini, kalau kita mau bikin port yang baru, kita bisa pilih new, terus di situ kita isiin hostname, password, sama port yang sesuai sama event yang sebelumnya udah kita buat. Karena di sini kita udah bikin, kita tinggal buka port yang udah kita buat. Nah, nanti bakal masuk ke tampilan ini. Karena kita sebelumnya udah dibuatin database buat tugas ini, kita tinggal buka folder, terus kita pilih database yang udah kita punya, terus kita klik open. Nah, setelah klik open itu bakal muncul query-query gitu di situnya. Terus nantinya dari query itu bisa kita run. Dan nanti bakal muncul hasilnya. Di dalam itu ada kayak dimension date dan lain-lainnya. Terus kalau misalkan kita mau buka atau mau lihat isinya, tinggal kita pilih. Terus kita pilih bagian datanya. Nanti bakal muncul isi-isi di dalam tabel itu ada apa aja. Mungkin kita lanjut ke Tableau. Nah, di Tableau ini kita harus nge-connect-in dulu ke MySQL yang bakal kita gunain nanti. Kita pilih MySQL. Nah, nanti di server port database username juga kita isi sesuaiin sama event yang sebelumnya udah kita buat biar nantinya saling ke connect gitu. Baru sign in. Nah, setelah berhasil masuk, sebelum kita bikin chart-chartnya, di sini kita bakal pergi dulu ke data source, terus kita pilih tabel mana aja yang sekiranya bakal kita butuhin nanti. Kayak fact sales, dimension product, dimension location, sama dimension date.
Setelah semuanya udah kita pilih, baru kita pergi ke sheet 1 buat bikin chartnya. Oke, selanjutnya kita lanjut buka Tableau. Nah, di sini kita harus pilih server dulu karena tadi kita pakai MySQL, kita pilih yang MySQL. Nah, nanti di sini server, port, database, username, password-nya itu kita samain sama data yang kita punya di event sebelumnya biar semuanya ke-connect. Terus kita pilih sign in. Terus kita pilih worksheet-nya yang tugas 2 dulu, karena kita udah bikin sebelumnya. Sebelum kita bikin chart-nya, kita harus ke data source dulu. Sini kita masukin password yang sama kayak yang sebelumnya. Nah, di sini bakal muncul tabel-tabel yang ada. Terus kita pilih tabel mana aja yang kita butuhin buat bikin chart nanti kayak fact sales, dim date, dim location, sama dim product. Oke, mungkin untuk selanjutnya setelah kita melakukan logika untuk masing-masing table yang udah kita upload ke Tableau, selanjutnya kita akan membuat salah satu chart dari salah satu KPI yang kita buat, yaitu menentukan peningkatan jumlah kuantitas produk shares. Di sini karena kita tadi untuk pembuatan tugas ini sudah selesai, jadi kita akan coba nampilin chart ya salah satu chart yaitu bullet chart. Nah, di sini untuk penggunaan bullet chart ini sendiri membutuhkan beberapa data dari tabel-tabel yang udah ada pada bagian kiri. Di sini ada dim date, ada dim location, dim product, dan fact sales. Nah, di sini untuk yang kita butuhkan yaitu ada subkategori karena tadi kita mau mencari kuantitas produk dari chairs. Nah, jadi kita membutuhkan subkategori. Nah, subkategori itu ada di dimension produk, dimension produk. Jadi subkategori ini nanti di drag and drop ke rows. Terus untuk tahun karena kita tadi mau membandingkan tahun 2022 dan 2023 dan ingin melihat peningkatannya di 2023, jadi menggunakan atribut year nanti dimasukkan ke rows. Terus untuk kolomnya atau untuk perhitungannya kita berdasarkan kuantitas atau quantity. Jadi quantity ini didapatkan dari fact sales yaitu berupa measure nanti di drag and drop juga ke kolom. Nah, di sini untuk membuat bullet chart ini sendiri itu membutuhkan dua measure. Nah, satu measure lagi yaitu ada di bagian marks yaitu sum target. Nah, sum target ini sendiri kita buat sendiri ya teman-teman. Jadi target 2023 ini bisa dibuatnya dengan cara ini diklik tanda panah di bawah terus create calculate field. Di sini kita bisa masukin rumus-rumus yang udah kita buat dan namanya itu bisa kita sesuaikan juga. Nah, di sini karena saya dan teman-teman saya sudah buat, jadi bisa kita lihat aja mungkin dengan klik kanan terus edit. Nah, di sini udah ada rumusnya.
eh, rumus untuk menghitung apakah eh, produk Cheers ini tuh meningkat atau tidak kuantitas penjualannya di tahun 2023 sebesar 10%, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita juga bisa memfilter. Jadi filternya itu bisa berdasarkan subkategori. Subkategorinya karena ini tampilannya itu masih semua subkategori, ada aksesoris, art, furnishing, dan lain-lain sebagainya. Kalau semisalnya kita mau melihat yang bagian chairs-nya aja, kita bisa gunain filter, yaitu subkategori, terus edit filter. Di sini karena kita tadi use all, kita bisa select from list, di non, terus kita pilih yang chairs aja. Jadi oke. Nah, di sini sudah terlihat kalau yang kita pilih itu hanya subkategori yang chairs. Terus untuk eh, template bullet chart ini sendiri tuh bisa kita lihat di Show Me tadi. Ini udah kelihatan. Jadi yang biru ini itu total penjualan shares di 2023, 2022 dengan targetnya yaitu 540 atau sesuai dengan targetnya. Sedangkan kita mau meningkatkan penjualan produk itu di tahun 2023 itu sebesar 10%. Nah, di sini tuh ada kalau bullet chart itu khasnya itu dengan ada batasannya atau targetnya itu bisa diklik aja, bisa diedit. Nah, di sini sebelumnya itu dia berbentuknya itu average atau rata-rata. Tapi ini tuh bisa disesuaikan sama KPI kita masing-masing karena di sini ingin melihat peningkatan penjualan uh, produknya si Cheers itu di 2023, maka kita ngambilnya itu sum atau totalnya seperti itu. Nah, nanti itu bisa disesuaikan lagi line-nya mau warna apa dan lain-lain sebagainya, bisa diklik. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga ini tuh untuk yang abu-abu di belakang bar yang warna biru itu distributionnya. Misalkan distributionnya itu per 60% dan per 80% seperti itu. Jadi untuk yang di 2023 tuh bisa diambil kesimpulan kalau lihat dari bullet chart itu dia tidak mencapai target. Nah, di target 2023 itu adalah 398,2 untuk penjualan produknya. Tetapi di 2023 eh, kita dia hanya menjual produk charge itu sebanyak 362. Seperti itu. Selanjutnya nanti itu bisa karena ini hanya satu bullet chart aja, di sini juga ada bullet chart lainnya. Yang ini KPI yang kedua, ini menggunakan teks. Untuk KPI 3, KPI 4 itu juga menggunakan teks. KPI 5 juga, kalau KPI 5 itu menggunakan Gauss chart. KPI 6 juga menggunakan Gauchart. Nah, mungkin untuk detail pembuatan chart itu seperti itu. Langsung aja kita langsung masuk ke dashboard. Nah, untuk ke dashboard itu mungkin kita bisa buat sheet baru di sini. Misalkan kita ganti namanya jadi dashboard 2. Nah, ini untuk dashboard itu bisa kita klik di bagian atas ini, itu ada tab dashboard, klik new dashboard. Nah, di sini udah ada sheet-nya atau drop sheet-nya. Itu ini bisa kita sesuaikan size-nya mau seperti apa. Misalkan di sini saya mau pakai generic desktop karena biar lebih besar tampilannya. Nah, untuk masukin chart yang udah kita buat dari KPI 1 sampai KPI 6 itu bisa kita drag and drop aja. Jadi dari KPI 1 kita drag and drop ke sini. Terus KPI 2 bisa kita drag and drop juga bagian sini. Terus KPI 3 kita di bagian sini mungkin. Terus juga KPI 4 bisa di bagian sini. KPI 5 bisa di bagian bawah. KPI 6 bisa di bagian bawah sini. Nah, ini mungkin kelihatannya agak sedikit mepet-mepet, tapi nanti untuk di dashboard live-nya, untuk di online-nya itu bakalan jauh lebih jelas. Mungkin kalau di sini nggak bisa diatur
sedemikian rupa karena memang terbatas sheetnya, jadi kelihatannya emang seperti ini gitu. Nah, di sini tuh udah ada 6 KPI yang kita masukin, ada dari KPI 1 sampai KPI 6. Yang itu bisa kita eh, cancel aja gitu kalau mau. Nah, di sini, oke. Nah, misalkan kita mau ngasih akses ke orangnya, karena ini kan tadi KPI-nya tuh cuma shares ya. Jadi kalau misalkan kita mau eh, nanti tuh biar orang yang buka dashboard live kita tuh bisa lihat produk-produk lain tuh penjualannya di 2023 tuh mencapai target atau enggak, itu bisa menggunakan filter. Jadi kita bisa nambahin filter di dashboardnya. Jadi misalkan untuk nambahin filternya itu bisa klik more options, terus klik filters, lalu nah filtersnya tuh kita sesuaiin karena kita tadi filternya itu sesuai subkategori, jadi kita pilihnya subkategori. Nah, di sini uh, yang masih ke mark itu masih shares. Nah, di sini bisa kita klik add all aja. Nah, di sini nanti langsung muncul nih semua subkategori. Terus di sini mungkin kalau untuk penjualan furniture, misalkan kita mau nambahin filter lagi gitu, sesuai dengan kategorinya. Ini kategorinya mungkin mau all juga bisa seperti ini. Bisa di slide ke kanan kiri juga. Kalau mau yang tetap furniture bisa jadi bisa furniture dong. Nah, nanti kalau sudah dirasa sudah cukup edit-editnya, dashboardnya, caranya untuk bisa connect ke online, karena kan kita pengennya dashboard live ini bisa dilihat atau diakses oleh semua orang. Jadi kita bisa klik server tab, lalu ke tableau publik, tapi sebelum ke tableau publik di dalam tableau desktop ini, kita harus sign in dulu ke tableau publiknya dengan cara ngeaksesnya itu tableaupublic.com, terus kita sign in, ataupun kalau belum ada gitu, kita buat akun baru gitu. Karena saya udah buat akun dan udah sign in juga, jadi langsung bisa ke tableau publik, terus pilih yang save to tableau public. Ini kita tinggal tunggu aja, udah sign in juga, nanti dia akan memproses. Oke, kalau udah selesai dia akan terintegrasi langsung ke web browser masing-masing. Di sini langsung muncul nih dashboard live-nya. Dashboard live-nya kita bisa lihat ini masih loading. Nah, sini kita bisa lihat nih dashboard live-nya, dan ini bisa kita atur-atur juga. Kalau ini kan masih awal, masih semua subkategori, terus kita bisa kayak ngelihat juga kayak rincian-rinciannya masing-masing KPI yang udah kita buat gitu. Nah, mungkin mau jelasin sedikit lagi yang untuk KPI pertama, itu tadi udah dijelasin pas di chart. Kita mau meningkatkan penjualan produk shares. Ini bisa di ini aja filternya. Nah, di sini tuh ternyata tidak mencapai target gitu, untuk yang produk shares. Eh, Terus untuk yang kedua itu meningkatkan pendapatan penjualan di seluruh kota di tahun 2023. Jadi yang tercantum di sini tuh hanya kota di 2023. Ternyata tuh tidak semua kota eh, bisa mencapai targetnya gitu, atau pendapatan penjualannya tuh nggak merata, karena ini bisa dilihat tuh masih ada yang pendapatannya tuh sedikit, misalkan kayak di Buffalo. Maaf. Misalkan kayak di Charlotte itu kayak pendapatannya itu sedikit banget, tapi kalau kita lihat ke bawah-bawahnya lagi tuh kayak Dallas itu pendapatannya lumayan besar untuk di tahun 2023, tapi tidak mencapai targetnya gitu. Sedangkan targetnya Dallas itu adalah 17,975. Jadi targetnya itu tuh disesuaikan disesuaikan per kotanya, per
per pendapatan kotanya dari tahun 2022. Dan bisa diambil kesimpulan untuk seluruh kota itu ada yang bisa meningkat sebesar 15%, ada yang tidak meningkat sebesar 15%, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk KPI 3 dan KPI 4. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke KPI 3. Di sini kita bakal kayak mengidentifikasi jumlah sales furnitur di tahun 2022 dan 2023 dengan kenaikan sebesar 5%. Nah, kalau dilihat di sini di penjualan furnitur di tahun 2022 itu sales-nya yang terjadi itu sebetulnya 66.000. Nah, jangan targetnya itu 68.000. Jadi untuk sales furnitur di tahun itu tuh gak tercapai. Nah, sebenarnya di status ini ada tanda panah ke bawah. Tapi mungkin karena koneksi jadi ya gak kebaca di situ. Jadi untuk penjualan furnitur tuh gak sesuai sama target yang udah ditentuin di awal. Terus boleh di-scroll. Nah, di tahun 2023 juga sales yang terjadi itu cuma 68.000, sedangkan targetnya adalah 70.000. Jadi penjualan furnitur di tahun 2023 juga ternyata mereka tidak memenuhi target yang ditentukan. Terus kita lanjut lagi ke KPI yang keempat. Di sini tuh mengidentifikasi jumlah sales office supplies di tahun 2022 dan juga 2023 dengan besar persentase 10%. Nah, untuk di tahun 2022, sales yang terjadi itu 50.000, sedangkan targetnya adalah 55.000. Jadi, untuk penjualan office supply di tahun 2022 juga tidak mencapai target, sehingga statusnya tanda panah ke bawah, karena jumlah salesnya lebih kecil. Terus buat tahun yang 2023 itu sales yang terjadi untuk kategori office supplies cuman 24.000, sedangkan targetnya adalah 27.000. Jadi penjualan office supplies di tahun 2023 juga nggak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin untuk KPI 5 dan 6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dalam pembuatan Go chart ini di tabel kebetulan tidak bisa dilakukan secara otomatis. Jadi pertama dilakukan dulu pembuatan Go chart secara manual menggunakan donut chart. Lalu untuk prosesnya sendiri, yang pertama itu target pencapaian kuantitas produk furniture, office supplies, dan teknologi di tahun 2023. Ditargetkan pada tahun 2023 terdapat penjualan 5.000 pieces pada setiap tahunnya. Dan di sementara ini, furniture hanya baru mencapai 24% dari target, office supplies 64% dari target, dan teknologi 20% dari target. Kemudian hal yang sama terhadap produk furniture, dalam hal ini pendapatan penjualan yaitu sebesar $200.000. Tapi produk furniture baru mencapai 80,74% dari target, office supplies 45% dari target, dan teknologi 51% dari target. Oke, mungkin untuk selanjutnya, untuk Go Chart itu sudah selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.